Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini masih dalam bab anjuran zuhud dan qanaah, lanjutan hadis yang ke-6 tentang pertanyaan di hari kiamat yang kelima atas setiap diri-diri manusia. Pertanyaan kelima dalam hadis yang ke-6 yang lalu, yang harus dijawab pada hari kiamat adalah ilmu yang diberikan Allah kepadamu, sejauh manakah kamu mengamalkannya? Tidak mengetahui tentang suatu dosa tidak dapat dijadikan alasan. Di dalam pengadilan manapun, alasan tidak tahu peraturan tidak akan diterima. Karena pengetahuan atau mengetahui peraturan merupakan kewajiban baginya. Orang yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perintah Allah, pertanyaan ini juga merupakan dosa dan pelanggaran tersendiri. Karena itu, Rasulullah bersabda, mencari ilmu agama diwajibkan atas setiap orang Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa jika telah mengetahui lalu melanggarnya, ancamannya tentu lebih keras. Rasulullah bersabda, berikanlah nasihat kepada sesamamu dengan ilmumu. Berkhianat dalam masalah ilmu lebih berat daripada berkhianat dalam harta. Dan di sisi Allah akan ditanyakan. Dalam banyak hadis disebutkan, barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu, tetapi ia menyembunyikannya, pada hari kiamat akan diikatkan di mulutnya tali kendali dari api neraka. Suatu ketika Rasulullah SAW memberi nasihat. Dalam nasihat tersebut beliau memuji suatu kaum. Kemudian bersabda, mengapa sebagian dari kalian tidak mengajari kaum di sebelahnya, tidak menasihatinya, tidak menjadikannya alim, tidak menyuruh mereka kepada kebaikan, dan tidak mencegah mereka dari keburukan? Dan mengapa sebagian di antara kalian tidak mau belajar ilmu dari tetangganya, tidak belajar kefahaman, dan tidak meminta nasihat? Mengapa suatu kaum tidak mau belajar dari tetangganya, tidak mau memahami dan tidak mau mendengar nasihat-nasihat mereka, atau tidak mau mengajari tetangga mereka serta menasihati mereka untuk menjadikan mereka orang yang pandai dan menjadikan mereka mengambil manfaat dari ilmu? Jika tidak demikian, Allah akan mengazab mereka semua di dunia. Setelah itu Rasulullah turun dari mimbar. Ketika orang-orang bertanya, kaum manakah yang dimaksud oleh beliau? Rasulullah menjawab, maksudnya adalah orang-orang Asy'ari, karena mereka wali ilmu, ahli fikih, tetapi kaum-kaum di sekitar mereka bodoh-bodoh. Manakala kabar ini sampai kepada orang Asy'ari, mereka datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, engkau memuji-muji sebagian kaum, tetapi engkau bersabda ini dan itu mengenai kami. Rasulullah mengulangi sabdanya di hadapan mereka. Orang-orang ini hendaklah mengajari tetangganya ilmu, menasihatinya, menjadikannya orang-orang pandai,
menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. Dan orang-orang lain berusaha mendapatkan perkara-perkara itu dari mereka. Kalau tidak, aku akan memberi mereka azab yang pedih di dunia. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami menjadikan orang-orang sebagai orang pandai?" Rasulullah kemudian mengulangi sabdanya itu. Kemudian mereka bertanya mengenai hal tersebut untuk ketiga kalinya. Rasulullah menjawab dengan sabdanya seperti di atas. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, baiklah, berikanlah waktu 1 tahun kepada kami." Rasulullah memberi mereka kesempatan 1 tahun untuk mengajari tetangga-tetangga mereka. Dalam kitab Targhib dan Majma'uz Zawaid. Dari hadis ini dan dari kemarahan Rasulullah, jelaslah bahwa barang siapa yang ahli ilmu dan pandai, ia juga bertanggung jawab untuk berusaha mengajari orang-orang jahil yang ada di sekitarnya. Jika mereka berpikir bahwa siapa yang mau biarlah ia belajar sendiri, ini tidaklah mencukupi. Benar bahwa mereka akan ditanya mengapa tidak belajar, dan dosa karena mereka tidak belajar akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Tetapi tanggung jawab untuk mengajari mereka juga ada pada para ulama, yakni para ulama hendaknya berusaha memikirkan cara agar orang-orang mau belajar ilmu agama. Ini sudah termasuk mengamalkan ilmunya, karena mengajar ilmu termasuk dalam mengamalkan ilmu. Dalam kitab Targhib, di antara doa-doa yang banyak dipanjatkan oleh Rasulullah adalah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, satu orang, yakni satu golongan manusia, berapapun banyaknya, akan dibawa dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam, sehingga usus-ususnya akan keluar, dan dia akan berputar di sekelilingnya sebagaimana keledai berputar di sekeliling penggilingan. Kemudian ahli neraka semuanya akan berkumpul di sekelilingnya. Mereka akan berkata, apa yang terjadi denganmu? Kamu selalu menyuruh kami berbuat baik dan mencegah kami dari perbuatan buruk. Ia menjawab, aku memerintahkannya, tetapi aku sendiri tidak mengamalkannya. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, pada malam Mi'raj, aku melihat satu golongan yang bibir mereka sedang dipotong-potong dengan gunting api neraka. Ketika aku bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah mereka itu? Ia menjawab, mereka adalah para penceramah dari umatmu yang memberi nasihat kepada orang, tetapi ia sendiri tidak mengamalkannya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat Zabaniyah akan menangkapi para ahli ilmu yang melakukan kefasikan dan perbuatan dosa sebelum menangkapi orang-orang kafir. Mereka bertanya, mengapa kami ditangkap lebih dahulu sebelum orang-orang kafir? Lalu dijawab, alim dan jahil tidaklah sama. Dalam kitab Targhib, mereka mengetahui tetapi justru melanggarnya. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang diperintahkan untuk melemparkan manusia ke dalam neraka. Tentang malaikat Zabaniyah juga disebutkan dalam surat Al-Alaq. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa penghuni surga akan menemui penghuni neraka dan berkata, mengapa kalian ada di sini? Padahal karena kalianlah kami berada di surga, dan dari kalianlah kami belajar ilmu. Mereka menjawab, benar, kami mengajari orang lain, tetapi kami sendiri tidak mengamalkannya. Dari Malik bin Dinar rahmatullah alaih, dari Hasan Basri rahmatullah alaih, bahwa Rasulullah bersabda, siapa saja yang berceramah
pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah untuk apa ia berceramah, yakni untuk tujuan dunia, harta, pangkat, kemasyhuran, dan sebagainya, atau semata-mata untuk mencari ridha Allah. Murid Malik bin Dinar rahmatullah alaih berkata, bila Malik meriwayatkan hadis ini, ia akan menangis sedemikian rupa sehingga suaranya tidak bisa keluar. Lalu berkata, kalian mengira bahwa dengan berceramah ini pandanganku menjadi sejuk, bergembira. Padahal aku tahu bahwa aku akan ditanya pada hari kiamat, apakah tujuan dari ceramahku ini, dalam kitab Targhib. Meskipun demikian, orang tetap harus berbicara sebagaimana yang baru saja diterangkan di atas, yakni ia memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmunya kepada orang-orang, sebagaimana diterangkan dalam banyak riwayat dan dalam kisah kaum Asy'ari yang baru saja diterangkan di atas. Abu Darda radhiyallahu an berkata, aku takut pada hari kiamat nanti aku akan dipanggil di hadapan semua makhluk dan aku akan menjawab, labbaik rabbi. Lalu aku akan ditanya, apa yang telah kamu kerjakan dengan ilmumu? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat orang yang paling berat siksanya adalah seorang alim yang tidak mendapat manfaat dari ilmunya. Amr bin Yasir radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah bersabda, Amr bin Yasir radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah mengutus saya untuk mengajarkan agama kepada kabilah Qais. Ketika saya ke sana, saya lihat mereka seperti unta-unta hutan. Pikiran mereka selalu tertuju kepada unta dan kambing-kambing mereka. Tidak ada pikiran lain dalam diri mereka. Ketika saya kembali dari sana, Rasulullah bertanya, apa yang kamu kerjakan di sana? Saya pun menceritakan keadaan mereka kepada Rasulullah dan kelalaian mereka dari agama. Rasulullah bersabda, wahai Ammar, yang lebih mengherankan adalah keadaan kaum yang mengetahui ilmu agama tetapi mereka lalai dari amal agama sebagaimana orang-orang ini lalai. Di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan tentang segolongan orang yang akan dimasukkan ke neraka, sehingga penduduk neraka akan dibuat pusing oleh bau mereka. Mereka akan bertanya kepada orang itu, apakah amalanmu sehingga akibat buruknya seperti ini? Musibah yang kami alami semakin berat, bau busuk kalian semakin menyusahkan kami. Mereka akan berkata, kami tidak mengambil manfaat dari ilmu kami. Dalam kitab Targhib. Umar radhiyallahu anhu berkata, yang paling aku takuti dari umat ini adalah ulama munafik. Seorang bertanya, siapakah ulama munafik itu? Ia berkata, alim di lidah, tetapi bodoh dalam hati dan amalan. Hasan Basri rahmatullah alaihi berkata, janganlah kalian menjadi orang yang mengumpulkan ilmu orang-orang alim dan kata-kata mutiara ahli hikmah, tetapi dari segi amal kamu seperti orang yang bodoh. Sufyan Tsauri rahmatullah berkata, ilmu menyeru kepada amal. Jika seseorang mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan tetap ada padanya. Jika tidak diamalkan, ilmu itu akan hilang. Fudail rahmatullah berkata, aku sangat kasihan kepada 3 golongan manusia. Pertama, pemimpin kaum yang menjadi hina. Kedua, orang kaya yang menjadi miskin. Ketiga, seorang alim yang dipermainkan oleh dunia, yaitu barang siapa yang memburu dunia, dunia akan mempermainkannya. Hasan radhiyallahu anhu berkata, azab bagi ulama adalah matinya hati, dan matinya hati adalah mencari dunia dengan amal akhirat.
Seorang penyair berkata, "Aku heran terhadap orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, dan lebih heran lagi terhadap orang yang membeli dunia dengan agama. Dan yang lebih mengherankan dari keduanya adalah orang yang menjual agamanya dengan dunia orang lain, sehingga agamanya hilang dan rusak." Alhamdulillah hadirin berbahagia, kita telah dengarkan pertanyaan yang kelima yang akan ditanya bagi setiap manusia di akhirat kelak. Dan apa yang kita dengar ini semoga menjadi pelajaran bagi kita, dan Allah berikan kekuatan untuk amal dan sampaikan. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.